tani, ini pas kebetulan sekarang sudah bertemu dengan beliau petani langsung dan saya kasih 4 varietas terbaru dari Habanero, merek Lestari, Viral dari Candi, dan Serasi dari Wijitani Betarus. Nah, ini nanti 4 varietas akan bertanding di satu lahan dan perawatan dengan yang sama karena beliau yang akan menanamnya sendiri. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, kali ini saya berada di lokasi tanaman cabai rawit di masa vegetatif ataupun masa pertumbuhan. Tanaman cabai semasa hidupnya cuma melalui 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan dan fase generatif yaitu fase pembentukan bunga ataupun buah. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai tanaman cabai di fase generatif atau di masa pembungaan. Karena tanaman cabai itu sangat riskan sekali ataupun butuh perawatan khusus. Maka dari itu sahabat tani semua jangan sampai salah untuk perawatan memasuki fase generatif, yaitu untuk pemupukan kocor maupun spray harus mencari pupuk atau nutrisi yang tinggi kaliumnya. Jika tanaman sudah memasuki fase generatif, sangat banyak yang dibutuhkan energi dari hasil fotosintesis. Karena energi itu akan dibagi 2, yaitu untuk masa pertumbuhan tanaman itu sendiri dan untuk bakalan buah. Oleh sebab itu, kita harus mencukupi atau memberikan nutrisi yang tepat untuk tanaman di fase generatif, supaya nanti saat proses pembungaan maupun pembuahan bisa maksimal. Langkah awal yang kita lakukan yaitu pemberian pupuk susulan dengan sistem ditugal, yaitu kita kasih NPK ataupun yang tinggi kaliumnya seperti NPK Winner ataupun boron karate, agar nutrisi tercukupi dan bunga maupun bakalan buah tidak rontok dan bisa berbuah dengan maksimal. Pada fase vegetatif, tanaman cuma membutuhkan energi dari hasil fotosintesis, yaitu untuk pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, dan pertumbuhan daun. Jadi energi yang dibutuhkan oleh tanaman tidak terlalu banyak dibanding di fase generatif. Dan kita harus memberi juga pupuk spray, yaitu melalui spray dengan pupuk yang tinggi kaliumnya, supaya nanti proses pembungaan bisa jadi bakalan buah dan tidak rontok. Kita pacu saja dengan nutrisi B dan Kalimaktop, itu sangat efektif karena kandungan K-nya sangat tinggi sekali dan mudah terserap oleh tanaman. Nah, itu alasannya saya sering menganjurkan untuk pemupukan susulan di saat tanaman umur 65 ataupun 70 HST, hari setelah tanam. Di fase-fase seperti itu, saatnya tanaman mulai berpindah dari fase vegetatif ke fase generatif ataupun fase pembungaan. Maka dari itu saya sering menganjurkan untuk pemupukan susulan maupun suplai nutrisi dari atas yang tepat dan akurat, yaitu seperti menggunakan nutrisi B dan Kalimaktop ataupun Kalinet. Karena supaya nutrisi tercukupi dengan maksimal,
Karena fase-fase seperti itu saatnya tanaman membutuhkan energi yang sangat banyak. Karena energi itu dibagi menjadi dua, separuh untuk tanaman itu sendiri dan separuh untuk bakalan buah. Jadi di fase peralihan itu kita harus tanggap, kita harus jeli, karena jangan sampai telat kita untuk pemberian nutrisi, entah pun itu melalui bawah ataupun melalui spray dari atas, supaya untuk keberhasilan kita menanam cabai itu bisa maksimal. Dan kita juga tidak lupa untuk memberikan insektisida maupun fungisida. Terlebihnya di musim penghujan, untuk fungisida kita jangan sampai telat, karena di musim penghujan sangat rawan untuk virus antraknos ataupun patek. Maka dari itu kita harus melindungi. Jadi lebih bagus melindungi dibanding mengobati, karena tanaman belum terserang penyakit, kita sudah antisipasi spray pakai fungisida yang 4 macam itu: jamurlang, BM Toplas, Tridium yang sudah saya mix dengan Pitoklur, dan Provos. Dan untuk takarannya kita sesuaikan saja, nggak usah banyak-banyak, karena cuma buat antisipasi atau untuk melindungi. Untuk insektisidanya kita gunakan saja torso, kita rolling dengan abamectin seperti Dutamek yang kandungannya abamectin 36 EC, sangat tinggi sekali. Itu bagus untuk mengendalikan hama trip, karena pada dasarnya untuk tanaman itu cuma simple. Kita sediakan fungisida untuk mengendalikan bakteri atas maupun bawah, patek dan layu fusarium. Insektisida untuk mengendalikan hama, entah itu lalat buah, hama trip, dan ulat maupun wereng. Nah, langkah-langkah itu sudah cukup. Dan yang satu lagi yaitu bibit, karena bibit memegang peranan penting dalam budidaya cabai. Jadi jangan sampai salah bibit. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.